Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, materi yang akan saya bawakan yaitu tentang struktur redaksi dan fungsi masing-masing bagian dalam redaksi. Berita yang kita saksikan, baca, ataupun dengar, semua itu tidak terlepas dari peran orang-orang di belakangnya. Disitulah redaksi. Dalam dunia jurnalistik, redaksi adalah sebuah dapur yang menjadi jantung dari seluruh aktivitas institusi media massa. Setiap orang dituntut memahami tugas pokok dan fungsi yang diemban, terutama dalam dunia jurnalistik. Hal ini tidak lain agar hasil karya jurnalistik dapat terbit dengan maksimal dan berkualitas. Sebagaimana yang terlihat di layar, pembahasan materi kali ini terdapat 3 bab yang diangkat. Pertama yaitu pengertian redaksi, yang kedua struktur redaksi, dan yang ketiga fungsi dari setiap bagian-bagian redaksi. Masuk kepada pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian redaksi. Sebagaimana yang sudah disebutkan di awal tadi, redaksi merupakan dapur yang menjadi jantung dari seluruh aktivitas media massa. Secara umum, redaksi merupakan badan yang menyusun tulisan-tulisan dalam surat kabar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, redaksi merupakan badan pada persurat kabaran yang memilih dan menyusun tulisan yang akan dimasukkan ke dalam koran. Dilihat dari nominanya pula, redaksi merupakan badan pada persurat kabaran yang memilih dan menyusun tulisan yang akan dimasukkan ke dalam surat kabar, majalah, koran, dan lain sebagainya. Septiawan Santana menjelaskan bahwa redaksi merupakan sebuah struktur dan mekanisme yang terdapat dalam pengelolaan media massa, baik itu media online, media elektronik, ataupun media cetak. Berbeda dengan redaksi, keredaksian merupakan sekelompok jajaran yang bekerja sama dengan proses rapat redaksi untuk memutuskan peristiwa dan berita apa yang layak diterbitkan atau diangkat, dan mana berita atau peristiwa yang tidak layak atau ditangguhkan untuk diterbitkan. Ini merupakan bagian dari struktur redaksi secara umum. Dalam bagian tersebut dapat dilihat bahwa yang menduduki peringkat teratas yaitu pemimpin umum. Namun sebenarnya, di atasnya masih terdapat struktural lagi yaitu direktur. Direktur ini merupakan orang yang berpengaruh dalam berjalannya media tersebut, baik itu pemilik modal atau pemegang saham dan lain sebagainya. Dapat dilihat dari bagian terdapat pemimpin umum, pemimpin redaksi yang membawahi redaktur pelaksana, reporter, dan fotografer. Kemudian sejajar dengan pemimpin redaksi terdapat pemimpin perusahaan yang terdiri dari sirkulasi, administrasi, serta iklan. Pemimpin umum, pemimpin redaksi, dan redaktur pelaksana disebut sebagai dewan redaksi. Dewan redaksi bertugas untuk memberi masukan kepada jajaran redaksi dalam melaksanakan tugas redaksional. Dewan redaksi juga bertugas mengatasi masalah-masalah penting dalam keredaksian dan memastikan bahwa berita yang terbit telah sesuai dengan visi misi yang disepakati pengurus redaksi tersebut. Fungsi masing-masing bagian dalam redaksi. Dalam pelaksanaannya, masing-masing struktural harus mengetahui tupoksi dari masing-masing bagian. Yang pertama yaitu ada pemimpin umum. Pemimpin umum bertanggung jawab atas keseluruhan jalannya penerbitan pers, baik itu ke dalam maupun keluar. Pemimpin umum dapat melimpahkan tanggung jawabnya kepada pemimpin redaksi sejauh hal itu berkaitan dengan isi penerbitan atau redaksional, dan kepada pemimpin perusahaan sepanjang itu menyangkut pengusahaan penerbitan. Yang kedua ada pemimpin perusahaan. Pemimpin perusahaan bertanggung jawab terhadap sarana dan prasarana dan aktivitas keredaksian sehari-hari.
Pemimpin perusahaan menjamin kelayakan fasilitas dan manajemen sebagai kantor redaksi. Ia juga melakukan koordinasi dengan pemimpin umum dan pemimpin redaksi serta menjalin komunikasi dengan pihak-pihak eksternal lainnya. Kemudian ada pemimpin redaksi. Pemimpin redaksi ini bertanggung jawab terhadap mekanisme dan aktivitas kerja keredaksian sehari-hari. Selain itu, pemimpin redaksi juga bertanggung jawab dalam semua isi penerbitan pers. Hal ini dikarenakan pemimpin redaksi bertugas mengontrol baik buruknya isi pemberitaan dalam suatu penerbitan. Pemimpin redaksi juga bertugas mengawasi isi rubrik dalam berita media yang dipimpinnya, serta melakukan koordinasi dengan pemimpin umum dan pemimpin perusahaan. Selanjutnya ada redaktur pelaksana, yaitu orang yang memimpin pelaksanaan harian operasi sebuah redaksi media cetak ataupun elektronik. Tupoksi dari redaktur pelaksana diantaranya yaitu bertanggung jawab membantu fungsi dan tugas keredaksian di bawah pemimpin redaksi. Redaktur pelaksana biasanya memimpin langsung aktivitas peliputan dan pembuatan berita oleh para reporter dan editor. Kemudian di bawah redaktur pelaksana terdapat redaktur atau editor. Dalam dunia jurnalisme, editor biasa disebut sebagai redaktur. Secara umum artinya seorang yang bertugas melakukan penyuntingan atau memberi judul, memperbaiki kesalahan ejaan, tanda baca, diksi, serta keterpaduan antar paragraf dari naskah berita yang telah ditulis atau dikirimkan oleh reporter. Editor merupakan orang yang menyunting gambar video baik untuk keperluan berita maupun produksi program televisi. Editor jenis ini disebut sebagai tape editor atau audiovisual editor. Selanjutnya ada reporter dan fotografer. Kedua bagian ini bekerja di bawah redaktur pelaksana dan editor. Mereka merupakan orang yang terjun langsung ke lapangan untuk melakukan peliputan berita atau biasa disebut sebagai news gathering dan melaporkannya kepada publik baik dalam bentuk tulisan, lisan, maupun gambar. Sebelum berita itu sampai kepada publik, berita ini akan melewati editor dan persetujuan redaktur pelaksana untuk kemudian diterbitkan dalam media. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.